Problemnya adalah, kenapa diskusi soal lapor Mas Wapres ini ramai? Satu, problemnya itu adalah bahwa pengaduan-pengaduan langsung yang selama ini diberikan oleh masyarakat, kita itu tidak pernah mendengar secara nyata, secara detail bagaimana progress reportnya. Sejak zaman SBY orang sudah melapor soal illegal logging. Sejak SBY misalnya, orang juga melapor bagaimana terkait dengan mafia tanah, terkait dengan korupsi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Hal yang sama juga dilaporkan kepada Ahok waktu gubernur, kepada Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, dan di tempat-tempat yang lain, persoalan-persoalan penting kedaerahan yang sangat sayang sekali kita, masyarakat secara umum, tidak mampu mendeteksi dari laporan itu bagaimana progress reportnya. Wajar kalau kemudian ketika ada kanal langsung yang bisa mengakses presiden, orang bertanya, ini kan seperti yang sebelum-sebelumnya, laya mutu walayah ya, gitu ya. Yang nggak hidup dan nggak mati, tampilannya ada soal komunikasi langsung dengan presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, tapi pada level eksekusi sama saja dengan yang sebelumnya. Inilah yang kemudian membuat kenapa pertanyaan-pertanyaan soal apakah lapor langsung ini bisa menyelesaikan persoalan ataupun tidak. Kan itu perdebatannya. Nah yang kedua, ini harus kita cek ya. Saya 2-3 hari ini agak sedikit main tuh di X dan IG, respon dan pertanyaan secara umum terkait dengan apakah lapor khusus kepada wakil presiden ini efektif atau tidak dan akan mampu menyelesaikan persoalan. Termasuk misalnya bagaimana engagement masyarakat untuk melaporkan persoalan-persoalan yang ada di sekitar. Sorry to say, kalau di X itu memang kesannya negatif bang. Sangat negatif. Di IG agak sedikit mulai muncul harapan-harapan. Jangan suudzon, jangan buru-buru menghakimi. Meski harus dikatakan 80% mostly mereka mengatakan sama wae dengan yang sebelumnya, nggak ada respon. Rata-rata laporan misalnya kalau ada WhatsApp, ini sudah 2 hari centang 1 tuh, tak ada respon. Ada yang 3 hari misalnya nggak ada respon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sikap apatisme ini sebenarnya didasarkan pada satu realitas politik yang memang tidak bisa dibantah. Bahwa berkomunikasi langsung dengan wakil presiden, orang penting di negara ini nggak gampang. Tidak bisa bim salah bim. Apa yang disampaikan oleh abang kita dari Sidoarjo, juga melapor soal mafia tanah, ini nunggu 14 hari. Nanti akan diteruskan kementerian terkait, nunggu lagi berapa hari. Nanti diteruskan ke bupati, gubernur, dan seterusnya, agak panjang. Nah, karena ekspektasi masyarakat itu begitu besar dengan aduan ini, bukan kesan positif yang justru timbul. Jadi efeknya itu negatif bang. Karena kan ada kesan, kalau mampu mengakses wakil presiden, persoalan yang selama ini nggak selesai, persoalan yang selama ini berbelit-belit, persoalan itu yang nggak tuntas, itu bisa tuntas dalam sekejap bang. Kan begitu jalan ceritanya. Ya untuk apa juga kita ngadu ke presiden dan wakil presiden, kalau persoalannya juga menunggu waktu yang lama. Kan itu yang terjadi. Untuk apa juga misalnya berkomunikasi dengan presiden secara langsung, kalau responnya berbelit-belit dan sangat birokratis. Ini yang saya kira memang ke depan betul kata Kak Irma, tinggal diuji apakah pengaduan secara langsung yang dibuka oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka ini akan memiliki portofolio yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas pencitraan, ataupun bukan hanya sebatas meniti jalan panjang menuju 2029. Harus diakui ketika muncul aplikasi ini, responnya memang tensinya agak negatif. Harus diakui ketika aplikasi langsung berbicara dengan wakil presiden ini di launching secara terbuka, itu juga tonnya agak kurang baik. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk membungkam suara-suara kritis, satu-satunya cara untuk membungkam bagaimana suara-suara nyinyir dan bulian, tunjukkan bahwa semua laporan-laporan yang masuk di dalamnya itu bisa dieksekusi. Dan yang paling penting harus dilaporkan grafiknya. Dari 1.000 laporan, separuhnya sudah dieksekusi. Dari 10.000 laporan, 80%-nya sudah dieksekusi.
Tanpa grafik itu, maka sehebat apapun pola komunikasi yang dibuat, ini akan dianggap semacam pengaduan yang penuh dengan harapan kosong. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel NES 2045 ya, membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, tentu memang kalau kita melihat berbagai macam hal yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno, pengamat politik ya, dan segala analisis yang saya lihat ya dari sudut pandang saya sangat luar biasa ya. Tentu bagaimana beliau melihat masalah lapor Mas Wapres ya, program Gibran langsung sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu yang sampai saat ini saya rasa hanya omong-omong belaka saja ya, karena banyak sekali saya lihat komentar-komentar cuman pencitraan saja gitu ya, lalu responnya sangat lambat sekali dan seterusnya ya. Jadi ini hanya untuk pencitraan saja lah, lebih tepatnya banyak yang mengatakan seperti itu. Sampai sekarang teman-teman, mungkin apakah lapor Mas Wapres itu berjalan dengan lancar atau bagaimana responsinya terhadap keluhan-keluhan masyarakat Indonesia? Jangankan lapor Mas Wapres, sedangkan kemarin ada kelangkaan LPG saja, masalah-masalah persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, nyaris Pak Wapres kita tak terlihat ya, nyaris tak ada kata-kata yang disampaikan ya, nyaris tak terlihat beberapa bulan yang lalu. Saya nggak tahu ada kesibukan atau ada hal-hal yang lainnya ya, tentu memang ada saja mungkin ya urusannya ya. Tetapi memang apakah efektif gitu ya, saya rasa nggak juga gitu ya. Itu hanya ya, saya nggak tahu lah ke depannya bagaimana, tetapi sejauh ini saya lihat hanya omong-omong belaka saja ya, atau udah tutup kali ya. Karena belum, nggak pernah lagi saya dengarkan kabarnya. Ini kan video 4 bulan lalu ya, kabarnya sampai sekarang saya nggak dengar sampai sekarang ya. Tetapi kalau saya lihat di sini, ini menjadi tanggapan dan pemikiran penilaian teman-teman kita. Coba saya lihat di sini ya. Sudahlah, sama saja program lapor tidak ada solusinya. Sudah banyak yang dipikirin oleh pejabat pemerintah. Tong kosong nyaring bunyinya. Satu-satunya jawaban pencitraan pribadi menuju 2029. Nah, baru itu betul ya, menurut saya juga sih. Gagasan lapor Mas Wapres itu kan hanya untuk membiasakan dan supaya masyarakat diharapkan nantinya selalu melafalkan dan mengingat Wapres. Jadi itu senjata untuk ke depan tahun 2029 supaya orang selalu ingat saja. Gibran malu? Enggak lah, pencitraan enggak boleh malu. Pak Adi Praitno katanya. Orang pada benci seseorang sampai dipendam dalam hati dan tak akan terhenti kalau belum mati. Mak Lampir penjilat ulung, lapor Pak Wapres cuma cari panggung, plus bisa saja tepu-tepu agar rakyat senang dan tenang. Padahal semua laporan yang masuk disimpan dalam peti yang terkunci tak pernah dibuka selamanya. Merdeka. Coba andai Pilpres 2024 yang memilih adalah anggota MPR, maka nggak ada tuh yang namanya Samsu. Bisa saja sih ya. Oke, kemudian ya ya gimana lagi, Mas Gibran tidak bisa melengkai Pak Prabowo presiden. Semua tetap Pak Prabowo dan tidak semua langsung. Kenapa? Karena banyak sindikat yang kepentingan politik yang muncul di balik semuanya itu ya. Setuju dengan Bung Adi Praitno, eksekusi jong, masyarakat betul-betul resah persoalan hukum di negeri ini. Presiden bertanggung jawab atas berlakunya keadilan hukum buat rakyat di negeri ini. Oke, lapor Pak Wapres itu cuma mencari perhatian rakyat saja. Lapor langsung Wapres, pret gitu ya. Jadi kalau kita melihat memang ya ngapain gitu ya. Ngapain coba buat lapor-lapor Mas Wapres? Emang faedahnya apa misalnya? Memang berfaedah juga sih sebetulnya kalau memang responnya itu cepat, dieksekusi. Kalau hanya lapor saja tapi tak ada eksekusinya, ngapain coba? Rakyat berharap, tetapi harapan itu nanti tak terlaksanakan kan, ujung-ujungnya demo lagi, nuntut lagi. Jadi janganlah untuk apa namanya dipaksakan untuk pencitraan gitu ya. Kayak seperti yang komentar-komentar tadi ya. Nah,
Coba kita lihat. Ketahuilah wahai seluruh para yang berpola pikir akal sehat, bahwa Indonesia akan menjadi bermartabat dan mampu mengikuti kemajuan modern yang canggih dan ikut serta menciptakan penemuan-penemuan yang bermanfaat untuk publik jika dipimpin oleh orang-orang SDM yang jenius plus IQ dan berakhlak mulia serta berbudi luhur. Jika itu tidak terpenuhi, maka negara ini dipastikan dan tidak terbantahkan dengan dalil apapun akan mengalami kemunduran dan dipastikan pula mendekati kehancuran dalam berbagai segi-segi di kehidupan di negeri kita ini. Jadi, jika ada yang mencintai negeri ini, harus bertindak untuk menemukan orang-orang yang dimaksud tersebut di atas ya, yaitu orang-orang yang berakhlak ya, yang punya IQ dan lain sebagainya, untuk menjadi pemimpin di negeri ini, dan yang tidak memiliki sebagaimana yang dimaksud di atas lebih baik jangan menjadi pemimpin di negeri ini. Ya oke, thank you. Ya, jadi istilah yang disampaikan tadi saya coba mengistilahkan gitu ya. Carilah pemimpin yang betul-betul punya kemampuan, punya IQ yang tinggi, punya otak lah lebih tepatnya, punya moral dan etika, punya pengalaman yang mumpuni dan yang lainnya, kejujuran, keadilan dan seterusnya. Itu yang pasti kita cari. Tetapi memang teman-teman tidak bisa kita pungkiri, ini kan dipilih secara langsung. Ya, meskipun memang kalau kita melihat di Indonesia ini, kalau kita melihat ya, kalau pemilihan-pemilihan ini berbicara mengenai elektabilitas gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat misalnya, karena ini membahas Gibran, wakil presiden kita, emang Gibran dulu siapa gitu ya? Mungkin dia nggak akan nongol, kita kan nggak kenal dia kalau bukan hanya karena bapaknya yang menjadi presiden misalnya seperti itu. Dan mungkin pengalamannya pernah menjadi wali kota. Tapi karena kenapa bisa menjadi wali kota ya, karena mungkin dorongan dari ya militan-militan atau pendukung dari Presiden Jokowi itu sendiri ketika menjabat sebagai presiden. Dan kemudian memang kalau kita melihat di Pilpres 2024 kemarin, dengan berbagai pro dan kontra hingga kontroversi yang terjadi di dalamnya, masalah usia dan yang lainnya, tentu memang itu menjadi problem pada saat itu, perubahan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Ya, tetapi memang teman-teman ya, inilah Indonesia dan itu sudah juga berlangsung dan sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden. Dan memang tadi masalah lapor Mas Wapres, seandainya memang betul-betul dijalankan dengan baik, ya saya sih setuju-setuju aja. Tetapi kalau responnya lambat, tidak ada eksekusinya, ya percuma saja. Jadi kita bisa simpulkan itu hanya pencitraan saja agar masyarakat Indonesia selalu ingat program atau lapor Mas Wapres untuk menuju atau bekal modal menuju Pilpres 2029. Itu bisa saja kalau kita berasumsi dan memprediksi hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh nanti juga silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini, agar nantinya juga kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, tidak bermaksud memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajar politik, karena kita tidak terlibat dalam hal-hal semacam itu. Kita masyarakat Indonesia, kita warga negara, berhak untuk berpendapat, berekspresi, dan bahkan juga mengkritisi. Itu saja, kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.